Halo semuanya, selamat datang di VLY Studio. Kembali lagi bersama saya, Vera Lois. Oke, kali ini saya akan membagikan sebuah video bagaimana caranya untuk set konsep MVC ke dalam PHP natif. Nah, konsep MVC di sini itu biasanya kita akan membagi file-file seperti view-nya dipisahkan dalam satu folder, kemudian controller-nya dipisahkan, dan juga modelnya dipisahkan, atau ada 3 folder utama ya, view, model, controller. Yang dimana view ini adalah folder yang digunakan untuk menyimpan script HTML-nya atau tampilan yang akan ditampilkan atau diperlihatkan ke user. Sedangkan model ini dia adalah berhubungan dengan database. Sedangkan controller ini adalah yang menghubungkan antara model dan view-nya. Nah, di sini kita akan memakai 2 folder saja ya. Yang pertama folder view, dan yang kedua namanya folder model controller gitu. Jadi untuk view-nya ini kayak index input ini yang sudah kita buat di video yang minggu lalu. Kita akan letakkan di dalam folder view. Kemudian index ini juga di dalam folder view. Kemudian untuk insert db ini kita akan letakkan di dalam folder model controller. Dan yang terakhir untuk koneksi ini kita akan buatkan satu buah folder namanya config gitu ya. Kita akan letakkan di sana. Nah, ini kelihatannya mudah ya. Kita tinggal buat folder, kemudian kita cut, kemudian kita paste di dalam foldernya masing-masing. Kelihatannya memang mudah. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita mengubah, ada hal-hal yang juga berubah di dalam codingannya. Nah, hal-hal apa yang berubah, ini yang akan kita bahas ya. Oke, kita buat folder dulu ya. Ini folder, kita buat folder view. Kemudian new folder lagi. Model controller. Kemudian satu lagi. Folder config seperti ini. Nah, selanjutnya untuk yang index dan index input kita cut. Masuk ke folder view, paste di sini. Kemudian back lagi. Kita yang koneksi kita cut, bawa ke config. Dan untuk insert db, kita cut bawa ke model controller folder. Oh ya, maaf. Untuk view ini, index ini kita jangan cut ya. Maksudnya jangan letakkan di folder view, tapi letakkan di folder coba insert aja, atau di luar dari ketiga folder ini. Kenapa? Karena ketika pertama kali coba insert atau filenya ini dijalankan, atau websitenya dijalankan, maka dia akan langsung menjalankan index.php-nya. Jadi kalau misalkan kita letakkan di dalam folder, berarti kita mesti klik folder lagi, atau klik model folder view lagi untuk dapat menampilkan tampilannya. Jadi saya tunjukkan aja ya, misalnya ini saya cut bawa ke sini dulu gitu ya. Sekarang kita jalankan aplikasinya. Kita jalankan ya, localhost. Coba insert ya. Kalau kita jalankan, yang dibuka adalah foldernya. Seperti itu. Kita harus klik view dulu, baru dia akan menuju ke index.php. Nah, ini pasti gini ya, pasti error. Karena kita tadi memindahkan koneksi.php ke dalam sebuah folder, makanya dia error. Jadi saya bilang ada beberapa yang perlu diubah dalam codingannya ketika kita memasukkan file ini, file-file seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ke dalam folder. Makanya tadi ini kita bawa di luar ya. Seperti ini. Nanti ketika dijalankan yang coba insert, dia langsung menuju ke index.php-nya atau list data user-nya. Tanpa kita mesti klik folder view lagi. Oke, kita akan mulai dari index.php ya. Silahkan dibuka index.php-nya. Nah, di index.php ini terdapat error di line 2 ya. Dimana line 2 itu adalah include ini ya. Kenapa dia terjadi error? Karena koneksi.php ini kita pindahkan ke dalam folder config.
Jadi caranya supaya tidak error, kita tidak menambahkan config/koneksi.php. Jadi config ini adalah nama foldernya. Kemudian di slash baru koneksi.php atau kita memanggil nama PHP-nya. Save. Ini kita coba refresh. Nah, errornya hilang. Selanjutnya, untuk ke dalam atau untuk menuju ke tambah data, ini udah pasti error juga ya. Nah, not found. Kenapa? Karena index input.php ini kita letakkan di dalam folder view. Jadi sama seperti koneksi ini, kita tambahkan view / index input.php. Ini kita back dulu ya. Refresh. Ini tambah data. Baru dia menuju ke form create data user. Nah, sekarang ini sudah. Sekarang kita buka folder view, kemudian buka index input.php. Nah, di sini kita akan mengubah form action-nya. Index.php. Nah, ini bukan index.php saja. Karena index.db.php ini ada di dalam folder model controller. Nah, apakah caranya seperti ini? Jadi, model controller / seperti ini? Jawabannya salah. Bukan seperti ini. Kalau kita buat seperti ini, meskipun memang benar insert db.php ini berada di dalam folder controller, kita tetap tidak bisa untuk melakukannya. Kenapa? Karena insert db.php ini itu berada di dalam controller, sedangkan index input.php ada di folder view. Nah, caranya untuk menuju ke model controller atau menuju insert db.php, kita mesti keluar folder view dulu. Baru kita panggil atau kita buka model controllernya. Nah, caranya untuk keluar dari folder view, itu kita tambahkan titik-titik 2 seperti ini ya. Slash, seperti ini. Nah, keluar dulu dari mode folder view, baru kita membuka folder model controller, dan kita memanggil insert db.php. Jadi, untuk alamat action, formnya itu seperti ini ya. Kemudian untuk tombol back-nya, tombol kembalinya, kita keluar folder dulu juga ya. Kenapa? Karena index.php ini berada di luar folder view, sedangkan index input.php berada di folder view. Jadi untuk dapat memanggil index.php, kita mesti keluar folder dulu. Caranya kayak tadi, titik 2 slash. Save. Oke, selanjutnya kita menuju ke folder model controller. Kita buka insert db.php. Nah, di sini untuk koneksi.php-nya tentu kita akan tambahkan, karena koneksi.php ini ada di folder config, kemudian insert db.php ini ada di folder model controller, berarti kita mesti keluar folder dulu kayak tadi ya. T2 / config / koneksi.php. Terus sama kayak index.php, berarti untuk index.php ini kita hanya perlu menambahkan titik 2 / karena index PHP ini berada di luar model controller. Ini ya. Kemudian untuk index inputnya ini, dia berada di folder view ya. Berarti kita mesti keluar folder lagi. Di keluar folder titik 2 / view / seperti ini. Oke, settingannya sudah. Sekarang kita coba input data ya. Ini misalkan kita tambah data, kemudian kita back dulu. Oke, back-nya berjalan normal ya. Oke, sekarang kita akan coba tambah data. Misalkan Ani gitu ya. Canggu. Simpan. Oke, data berhasil disimpan. Nah, oke, datanya berhasil ya. Sistemnya masih berjalan normal. Oke, kesimpulannya, kapan sih kita menggunakan titik-titik ini? Jadi, untuk yang masih belum paham, saya akan jelaskan ya. Jadi, untuk titik-titik ini,
itu digunakan untuk keluar dari folder. Ia tahu keluar dari folder, tapi penggunaannya kapan gitu. Jadi gini ya. Contohnya adalah index input.php ini. Nah, di sini form action ini kita akan memanggil nama PHP dengan nama insertdb. Tetapi insertdb.php ini berada di dalam folder model controller. Sedangkan PHP yang kita buka ini atau index input.php ini berada di folder view. Jadi untuk menuju insertdb.php, kita mesti keluar folder dulu. Jadi kita keluar folder dulu. Ketika kita menggunakan titik-titik slash ini, kita keluar folder, berarti kita berada di folder coba insert. Kemudian untuk menuju PHP-nya ini, insertdb-nya ini, kita harus buka folder model controller. Makanya titik-titik slash buka model controller folder slash kita panggil nama PHP-nya, insertdb.php. Nah, kalau misalnya insertdb.php ini berada di folder yang sama dengan index input.php, kita nggak perlu lagi keluar folder dan nggak perlu lagi memanggil nama foldernya, karena filenya berada di folder yang sama. Jadi itu hanya berlaku ketika file PHP-nya berada di folder yang berbeda. So, sekian yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Disebar informasinya juga boleh dengan cara menyebar video ini. Dan saya yakin, alasan saya membuat video ini, saya yakin karena tidak semua orang tahu mengenai ini. Saya yakin. So, kita bertemu lagi di video selanjutnya.